Siapa yang ikut care group tadi pagi? Banyak ya? Ada yang di ruangan di lantai P, ada yang di lantai atas. Saya dengar pembicaraan demi pembicaraan, diskusi demi diskusi. Salah satu yang saya dengar adalah diskusi mengenai yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh hati nurani orang lain. Jangan salah bacanya. Ada tanda tanya di situ. Kebebasan yang dibatasi oleh hati nurani orang lain. Kan itu kan pertanyaan, bukan statement. Dan itu ada di ayat yang kita akan jadikan nas kita pada hari ini, yaitu 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33. Dan ayat 29 mengatakan, Rasul Paulus menulis, maksud saya bukan suara hati nuranimu, tetapi suara hati nurani orang itu. Mungkin ada yang bertanya di antara kamu, wah, mengapa kebebasan saya harus dibatasi oleh suara hati nurani orang lain? Kalau saya makan makanan dengan berterima kasih kepada Allah, mengapa orang harus mencela saya atas makanan itu? Sedangkan saya sudah berterima kasih kepada Allah atas makanan itu. Apapun yang saudara lakukan, saudara makan, atau saudara minum, atau saudara melakukan apapun juga di dalam kehidupan saudara, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan nas ini ke ribuan tahun yang lalu. Di situ awalnya Tuhan kita menciptakan semuanya yang ada pada hari ini. Dan setiap kali Tuhan menciptakan ciptaannya, Tuhan katakan terang. Misalkan Tuhan katakan terang ini baik. Cakrawala misalkan Tuhan katakan cakrawala ini baik. Hewan dan tumbuh-tumbuhan, Tuhan katakan hewan dan tumbuh-tumbuhan ini baik. Kemudian Tuhan menciptakan kita manusia dan Tuhan katakan amat baik. Dan yang dimaksud amat baik ini bukan hanya sosok manusianya, tapi semua atribut, semua karakteristik yang Tuhan ciptakan bersama dengan manusia ini, Tuhan katakan amat baik. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada saat dituliskannya nas ini. Ayat 26, saya akan bacakan. Sebab dalam Alkitab tertulis, bumi ini dengan seluruh isinya adalah kepunyaan Tuhan, mengacu ke Kejadian 1 yang saya bilang tadi, bahwa Tuhan katakan amat baik, 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 baik. Jadi mengacunya ke arah situ. Sehingga di ayat 23 pada saat Rasul Paulus menuliskan kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, Rasul Paulus sedang mengacu pada ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kita tahu untuk konteks kita yang dibicarakan adalah makanan. Khususnya adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu makanan itu Tuhan yang menciptakan. Dan pada saat Tuhan menciptakan, entah itu dari hewan makanan itu, atau dari tumbuhan makanan itu, pada saat Tuhan ciptakan, Tuhan katakan baik. Jadi makanan itu di mata Tuhan adalah baik. Kalau kita lihat lebih dalam, di dalam nas yang kita sedang renungan ini, bukan hanya makanannya yang Tuhan ciptakan, tapi yang memakan, yaitu di dalam konteks ini Rasul Paulus, di dalam konteks kita adalah kita semua yang makan makanan yang Tuhan ciptakan, Tuhan juga yang menciptakan yang memakan itu. Yang memakan itu pada saat Tuhan menciptakan, Tuhan katakan amat baik.
Perhatikan pada saat Tuhan berbicara mengenai yang memakan ini, yang Tuhan ciptakan dan Tuhan katakan amat baik ini. Termasuk di dalam Tuhan menciptakannya, kita semua ini yang memakan di dalam konteks ini, itu yang namanya saluran pencernaan masuk nggak di dalam penciptaan Tuhan akan orang yang memakan ini? Masuk. Yang namanya nafsu atau selera makan itu masuk nggak di dalam penciptaan yang sedang kita bicarakan ini pada saat Tuhan menciptakan kita? Masuk. Jadi manusianya, saluran pencernaannya, selera makannya, semuanya Tuhan berikan, Tuhan ciptakan bersama dengan manusia dan Tuhan katakan amat baik. Itulah kita akan memulai renungan kita dari situ. Kalau yang memakan amat baik, makanannya baik, maka kita tahu itu berkat Tuhan ayat 26 tadi. Maka bagaimanakah kita di dalam menghidupinya? Bagaimanakah kita menghidupi diri kita yang Tuhan katakan amat baik? Bagaimanakah kita menghidupi makanan-makanan itu yang Tuhan katakan amat baik? Di sini firman Tuhan katakan, engkau boleh berbuat apa saja yang engkau mau. Itu orang lain yang berkata dan Rasul Paulus masukkan ke dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menyambut itu dengan mengatakan, benar banget Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Benar banget bahwa engkau boleh berbuat apa saja yang engkau mau atas ciptaan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berkatkan kepada kita. Tidak ada halangan. Bahkan nanti kita belajar lebih lanjut. Kalau ciptaan itu adalah baik menurut Tuhan, terus kita bilang itu nggak baik, justru kita melanggar apa yang Tuhan katakan baik. Kita melanggarnya itu tidak boleh. Nah, masalahnya sekarang adalah, oh kalau gitu Bapak Pendeta, saya ini diciptakan dengan kaki yang boleh melangkah kemana saja yang saya mau. Kaki yang sehat. Dan saya memiliki badan yang diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan katakan itu badan baik. Yang bisa saya pakai sesuai dengan kemauan saya. Boleh dong, saya pergi malam hari meninggalkan keluarga saya untuk mengikuti fungsi-fungsi yang harus saya ikutin. Dan saya pergi ke tempat itu, meskipun sudah minta izin ke istri saya, atau si istri melakukan ke suaminya, minta izin ke suaminya, terus pulangnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si istri atau suami. Ini saya ngomongin kaki dan kemampuan berjalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mata yang bisa melihat jalan yang akan kita lalui pada saat kita berjalan kaki dari tempat di mana ada fungsi sosial. Kembali ke rumah kita, di mana keluarga kita yang mengasihi kita, menunggu kita. Mata, kaki, kemampuan berjalan, kemampuan melihat. Semua Tuhan ciptakan dan Tuhan katakan baik. Boleh dong saya melakukan seperti yang saya mau. Kan bebas. Tunggu dulu. Kita lihat dulu firman Tuhan bilang apa mengenai ini. Dan di ayat mas kita tadi yang ayat 31 dikatakan, oke, kamu pergunakan kakimu, oke kamu pergunakan kemampuan kamu untuk berjalan, oke kamu pergunakan matamu untuk melihat supaya kamu tidak kesandung, oke kamu pergunakan semua yang aku ciptakan atasmu untuk kebaikanmu dengan sebebas-bebasnya. Tapi ayat 31 tadi mengatakan bahwa kita harus melihat itu dari kepentingan kemuliaan Tuhan. Dikatakan, saya ulangi lagi, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Diskusi tadi pagi di care group. Saya mau sharing yang saya hadiri, care group yang saya hadiri. Saya tahu care group yang lain juga mendiskusikan hal-hal yang sehangat ini. Kalau begitu, kalau saya melakukan apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan, bukankah kadang-kadang firman Tuhan itu akan menyinggung perasaan orang di mana saya berinteraksi dengan orang itu dan saya melakukan apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan? Bukankah kadang-kadang saya membuat mereka marah? Bukankah kadang-kadang saya membuat mereka tersinggung karena saya melakukan apa yang dilakukan oleh firman Tuhan? Jawabannya jelas sekali.
Ayat 31 ini bukan sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan di atas sesuatu yang lain. Tapi ayat 31 ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini melihat kepentingan dari yang menciptakan firman Tuhan itu, yaitu Tuhan sendiri, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dia yang di atas. Bukan ayat-ayat lain yang di atas ayat 31 ini. Tapi ayat 31 yang paling atas. Nah sekarang perhatikan. Kalau ayat 31 ini dipenuhi oleh umat Tuhan, oleh kita semua, di dalam kita berinteraksi dengan siapapun, maka ayat-ayat yang lain yang ada di bawah ayat 31 akan mengikutinya. Artinya apa? Seperti contohnya di ayat 23, di situ dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Rasul Paulus katakan benar, tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Itu ayat 23. Di ayat 23 juga dikatakan, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Di ayat yang ke-24 ditambahkan lagi, tetapi yang kita lakukan itu belum tentu berguna dan belum tentu membangun orang lain. Ya kan? Di situ dibilang kita berguna membangunkah orang lain? Berguna atau membangunkah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik semua, hari ini kita dengarkan firman Tuhan dari ayat 31. Jika yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, pasti berguna, pasti membangun diri kita, pasti berguna, pasti membangun orang lain. Amin. Kalau sampai tidak berguna untuk diri kita, kalau sampai tidak membangun orang lain, artinya kita tidak benar di dalam mengikuti firman Tuhan di ayat 31 yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita melakukan sesuatu, kita pikir sudah sesuai dengan firman Tuhan, kita lihat dulu gunanya untuk saya apa? Apakah menyinggung orang lain? Apakah membangun orang lain? Itu dulu yang kita lihat. Jangan, bukan itu. Karena yang harus kita lihat adalah apa yang terpenting di dalam firman Tuhan di nas ini, yaitu memuliakan Tuhan. Diskusi tadi pagi menarik, karena di dalam diskusi itu kita selalu melihatnya adalah bagaimana kita merasakannya. Bagaimana hati kita mengatakannya. Apa yang akan terjadi pada orang lain pada saat kita melakukan hal tertentu. Itu yang kita bicarakan. Apakah mereka nanti menangis karena hatinya sakit? Apakah nanti mereka tersinggung dan nggak mau lagi bicara kepada kita? Itu yang kita biasanya pikirkan, bukan? Hari ini firman Tuhan katakan, jangan takut mengenai itu. Pada saat Roh Kudusku bekerja padamu dan pada orang yang mendengarkan interaksi, percakapan atau apapun. Yang mana percakapan itu, interaksi itu mengarah kepada memuliakan aku, memuliakan Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja untuk membuat apa yang kita lakukan, apa yang kita percakapkan berguna dan membangun kita, berguna dan membangun orang lain. Itu harus kita amini dulu. Kalau enggak, hidup kita seperti yang dikatakan di care group tadi pagi, jadi ribet, ya kan? Mau apa harus mikirin, nanti saya gimana? Nanti orang itu gimana? Apakah ini begini, harus nanti diatur semuanya. Firman Tuhan katakan, pikirkan satu hal, kemuliaannya. Kalau kemuliaannya yang kita tuju, dan kita sungguh-sungguh melakukannya, pasti, pasti akan berguna untuk orang lain. Pasti akan berguna untuk kita. Pasti membangun orang lain, membangun kita. Itu dulu yang kita capkan. Semua mengamini itu. Iya kan? Seperti itu kan? Dengan kita mengamini itu, saya akan masuk ke poin besar yang berikutnya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Contohnya yang paling gampang. Kita tahu ada keponakan kita nih, kebetulan nginep di rumah kita. Kita tahu keponakan kita ini
di dalam keluarganya, keluarganya tidak seperti keluarga kita. Keluarga ini masih ada keributan, masih ada perdebatan dan segala macam, terutama mengenai keimanan dari si anak itu. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, datang ke TLCC mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui pendeta, melalui guru sekolah minggu, melalui care group. Kita tentunya akan sharing, kan? Akan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran hati kita, bukan? Mengenai firman Tuhan, bukan? Kita punya mulut, bukan? Kita punya pikiran. Dan kita diberi berkat oleh Tuhan untuk bisa mempergunakan mulut itu, hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang kita tahu dengan melakukan sesuatu itu Tuhan dimuliakan. Tapi karena kita bebas, bukan? Kita boleh melakukannya, kita boleh tidak melakukannya. Iya kan? Itu yang dibilang firman Tuhan tadi. Tapi kalau kita tahu dengan melakukannya, dengan berbicara mengenai firman Tuhan, si keponakan kita itu jiwanya akan bisa dimenangkan oleh Tuhan dan itu memuliakan Tuhan. Dan kita tidak melakukannya, coba pikirkan. Kita diberkati kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak melakukannya. Marah nggak Tuhan? Dia sudah berikan kepada kita kemampuan itu yang Tuhan katakan baik. Dan kita diberkati untuk menghadapi suatu situasi di mana kita bisa memuliakan Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak lakukan. Kalau saya jadi Tuhan, dan bukan hanya kalau saya jadi Tuhan, Tuhan sendiri pun akan bilang, kau bukan anak yang baik. Kenapa? Karena engkau tidak mau memuliakan aku. Engkau tidak mau memuliakan Tuhan. Padahal sudah diberikan, semuanya sudah diberikan, termasuk kesempatan untuk berbicara dengan, di dalam kasus kita, keponakan ini. Tapi kita tidak pakai. Kita tidak memuliakan Tuhan pada saat apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk mempergunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kita tidak pergunakan. Implikasi dari nas kita tidak berhenti di situ. Selanjutnya adalah kalau kita tidak pergunakan, si paman tidak berbicara kepada keponakannya mengenai firman Tuhan, mengenai Yesus. Pertanyaannya adalah, why? Kenapa tidak dilakukan? Apakah mungkin karena si paman ini malu kalau dia dianggap terlalu religius oleh si keponakannya? Dia malu? Atau si paman ini takut ngomongin firman Tuhan, takut kalau keponakannya nanya ayat yang lain si pamannya nggak bisa jawab, malu, takut. Atau si pamannya ini malas, dia memang tidak mau melakukan itu, berbicara mengenai firman Tuhan. Ketiga hal tadi, malu, takut, malas. Sedang apakah si paman ini kalau dia melakukannya? Dia sedang memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak melihat kepentingan Tuhan. Dia tidak melihat bahwa Tuhan mau dan harus dimuliakan sebagai Tuhan. Tapi dia lihat dirinya. Aku malu. Aku takut, dirinya yang dia lihat. Aku malas, dirinya. Kenikmatan-kenikmatan dirinya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan yang Tuhan katakan ini, bahwa semuanya untuk kenikmatan, kepuasan, memuliakan yang bukan Tuhan adalah penyembahan berhala. Saya ulangi, kita memiliki berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Termasuk kemampuan berbicara yang datangnya dari Tuhan. Tuhan katakan baik. Tuhan berikan kepada kesempatan kepada kita untuk mempergunakan itu ke keponakan kita atau ke orang lain. Di mana pada saat kita pergunakan kesempatan untuk berbicara yang Tuhan berkatkan itu, Tuhan dimuliakan. Tapi kita tidak melakukannya. Karena malu mungkin, karena takut mungkin, karena malas mungkin, karena tidak peduli, bebal mungkin.
Tuhan katakan, itu di mataku penyembahan berhala. Poin kedua yang sangat penting untuk kita bawa pulang, kita sampaikan ke anak kita, ke orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi nas kita itu sesederhana itu. Tuhan memberikan kebebasan. Di sekolah teologi dikatakan kebebasan orang Kristen. Tapi pada saat Tuhan memberikan kebebasan, implikasi daripada nas itu minimal yang penting ada dua hal. Kebebasan itu harus memuliakan Tuhan. Dan kebebasan itu kalau memuliakan Tuhan harus dipakai. Dan anak dari implikasi yang pertama adalah kebebasan itu harus memuliakan Tuhan. Kalau kebebasan itu dipakai seperti sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, sudah pasti berguna dan membangun diri kita dan berguna untuk dan membangun orang lain. Sesederhana itu pesan Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Kita semua mengamini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam penutupan. Untuk menutup ini, ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan nih, kita udah bilang, Pak Pendeta, saya udah baca nih, saya sudah doakan nih, dan saya lakukan. Contohnya tadi berbicara ke si keponakan itu. Sudah didoakan, sudah saya pelajari, dan saya lakukan. Dan kita melihat si keponakan kita ini tersinggung, bahkan sampai menangis. Inilah yang juga salah satu yang dibicarakan oleh care group kami tadi pagi. Menyinggung, membuat orang sedih, membuat orang galau. Pertanyaannya, mungkinkah kita memuliakan Tuhan dengan cara membuat orang galau, membuat orang sedih, membuat orang menangis karena tersinggung? Bukan menangis karena sadar ya atau insyaf, tapi karena tersinggung. Mungkinkah Tuhan dimuliakan? Jawabannya nggak mungkin. Tuhan kan nggak kejam. Bukan Tuhan yang kejam. Dia tidak akan, Tuhan maksud saya, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang membuat orang tersinggung dan segala macam dalam arti kata yang jelek. Kalau hal itu terjadi, kalau kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, Roh Kudus akan mencengkeram hati kita dan memperbaiki suasana itu. Sok tahu Pak Pendeta. Saya ngalamin sendiri, orang itu gak datang lagi ke care group. Dia gak mau lagi datang ke gereja, dia gak mau lagi ngomong ke saya, bahkan dia benci sama saya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah sungguh-sungguh di dalam mempersiapkannya? Baca firman Tuhan gak? Sudah dipuasakan dulu kalau ini adalah penginjilan atau tidak? Pada saat kita berbicara pada orang tertentu, meskipun itu seperti yang firman Tuhan katakan, motivasinya apa? Untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan apa? Kalau untuk kepentingan Tuhan, kalau hati kita tulus, kita mendoakan, kita melakukan semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Oh pasti Roh Kudus Tuhan akan kontrol suasana yang terjadi di dalam interaksi kita. Dia yang akan kontrol, dia yang akan melakukan semuanya, dan jangan berpikir kita, dia. Saya mau menutup dengan satu ilustrasi, ini kisah nyata. Terjadi di sekolah teologi di tempat saya belajar. Salah satu tugas adalah menginjili seorang, ini orang Amerika, rambut pirang, mata biru. Dia kebetulan di dekat tempatnya itu ada tempel untuk Hindu, tempel untuk Hindu. Jadi dia datanglah ke situ dan kebetulan dia ketemu dengan seorang pria di situ yang ternyata dia adalah petugas di tempel itu. Petugas di tempel artinya dia sungguh-sungguh, bukan di dalam agama dia sungguh-sungguh. Nah, ini orang India bekerja di tempel, si teman saya yang orang Amerika dapat tugas seminari untuk menginjili, berinteraksilah dengan orang itu. Di dalam interaksi itu dibawalah si orang ini, orang India ini, untuk datang ke McDonald. Tahu kan McDonald? Dan
untuk menjamu yang dibelikan adalah hamburger. Tahu nggak hamburger di Amerika itu dibikin dari daging sapi. Dan kita tahu di agama Hindu, sapi itu adalah pribadi yang disembah, bukan? Pribadi yang dimuliakan, bukan? Bayangin, kita berinteraksi dengan orang Hindu dari India, petugas tempel lagi. Dan kita jamu untuk makan hamburger yang adalah daging sapi. Gimana? Sensitifkah kita terhadap orang ini? Apakah kita harus pikirkan si orang ini akan menangis atau tersinggung atau apa segala macamnya? Iya kan, yang seperti itu kan yang timbul, ini orang kagak sensitif sama sekali, katanya murid seminari. Ngajak orang yang jelas-jelas yang petugas tempel untuk makan daging sapi. Nggak sensitif. Karena ini kisah nyata, saya bisa katakan akhirnya seperti apa. Akhirnya si orang ini, petugas tempel ini, terima Tuhan Yesus. Bukan di pertemuan pertama ya, di beberapa pertemuan kemudian terima Tuhan Yesus. Dan hari ini dia missionary, seperti pendeta gitu, semacam pendeta. Setelah lulus dari sekolah teologi yang saya hadiri. Si anak seminari teman saya ini sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan di dalam melakukannya, dia tidak main-main kepada Tuhan. Dia berdoa, dia puasa, dia sudah merenungkan ini secara mendalam. Dan Tuhan melalui Roh Kudusnya menghormati si teman saya ini. Jadi untuk menutup, Paulus tadi katakan kebebasan yang dibatasi oleh hati nurani orang lain. Pertanyaan bukan? Dan di ayat yang tadi saya sampaikan sehubungan dengan judul ini, bentuknya juga pertanyaan. Dari apa yang terjadi, kisah nyata yang terjadi antara teman saya dengan petugas tempel tadi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk kita semua juga. Karena Paulus sendiri katakan di ayat 31, adalah kemuliaan Tuhanlah yang harus kita pikirkan dan ada di dalam hati kita. Dan kita melihat sendiri Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja di dalam interaksi antara kita dengan siapapun. Pada saat kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Amin. Terus penerapannya seperti apa? Saya harus ke tempo sebagai sebagai TLCC. Saya harus melakukan sesuatu seperti itu yang tadi Bapak Pendeta sampaikan. Saya akan sampaikan satu penerapan. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berkomunikasi. Puji Tuhan bukan? Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyusun kalimat-kalimat di dalam kita berkomunikasi. Untuk memilih kata-kata di dalam kita berkomunikasi. Dan produk dari komunikasi, hasil dari komunikasi yaitu cerita, kalimat, dan segala macam. Itu juga berkat yang datangnya dari Tuhan. Sama bukan? Selaras bukan? Kemampuan untuk makan, ini Rasul Paulus ngomongin, kemampuan untuk komunikasi. Sama kan? Makanan yang adalah ciptaan Tuhan, dan kata-kata, perkataan, hasil dari kepada komunikasi. Selaras kan? Paralel bukan? Paralel. Tuhan katakan, karena itu Tuhan yang ciptakan dan Tuhan berkatkan pada kita, bebas kita pakainya. Jadi kita bebas dengan cara kita berkomunikasi. Lalu dengan pengertian seperti itu, datanglah kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita berkomunikasi. Saat itu kebetulan di kantor sedang ada masalah besar. Dan di dalam komunikasi kita kepada istri kita, atau si istri kepada suami, dan kepada anak-anak, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Maksudnya adalah tidak untuk kemuliaan Tuhan. Membangunkah bagi istri kita, bagi anak-anak kita? No. Membangunkah itu bagi diri kita? No. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Untuk penerapan pada hari ini kita bawa pulang, nanti kita renungkan, kita sampaikan ke sebanyak mungkin orang adalah, terima kasih Tuhan untuk semua kemampuan yang Engkau berikan kepadaku. Dan terima kasih Tuhan, Engkau berkatkan di dalam kehidupan aku. Seorang istri, seorang anak, seorang teman, di mana dengan berkat-berkat itu dan komunikasi yang terjadi, maka Engkau izinkan aku Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat. Dan Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, buatlah aku untuk bukan hanya bersyukur tapi mengerti pada saat aku mempergunakan berkat-Mu itu, apakah Engkau dimuliakan atau tidak. Dan firman-Mu katakan, caraku melihat bahwa Engkau dimuliakan atau tidak. Apakah istriku dibangun dan diberkati oleh kalimat itu. Apakah suamiku merasa bahwa apa yang aku sampaikan itu berguna untuk dia atau tidak. Atau justru membuat dia depres. Anak-anakku, begitu aku menyampaikan sesuatu kepadanya, apakah anak-anakku ini merasa diberkati atau tidak. Sesederhana itu aplikasinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup firman Tuhan ini.